Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat Indonesia. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Andri Firman Budiansa, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator, yaitu Ibu Noneng Rosmini MPD, dan pengajar praktik Ibu Ida Rosita SPD. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum memaparkan tugas koneksi antar materi ini dan kesimpulan refleksi, yuk kita ingat-ingat lagi materi apa saja yang kita sudah pelajari. Yang pertama, kita sudah mempelajari modul mulai dari diri. Yang kedua, modul eksplorasi konsep. Yang ketiga, modul ruang kolaborasi. Yang keempat, modul demonstrasi kontekstual. Dan yang kelima, modul elaborasi pemahaman. Dari modul yang sudah dipelajari, semuanya saling terkait, terkoneksi antar materinya. Untuk itu, izinkan saya memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi ini. Untuk lebih memahaminya, yuk kita simak pemaparan dari saya. Adapun pertanyaan pemantik yang saya akan jelaskan terkait materi koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi ini adalah yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid di dalam pelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang merubah diri pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita bahas yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya akan coba jelaskan. Yang pertama, guru selalu mendominasi pada saat proses pembelajaran. Jadi, pembelajaran berfokus pada guru. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi. Yang ketiga, kriteria ketuntasan materi hanya mengutamakan aspek kognitif murid saja. Yang keempat, guru kurang memahami karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang kelima, motivasi belajar murid rendah dan aktivitas murid dalam pembelajaran relatif pasif. Yang kelima, suasana kelas dan murid yang memahami materi adalah fokus utama guru. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya akan menjelaskan merubah pemikiran. Merubah pemikiran itu yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, karena sumber belajar kita banyak, boleh dari internet, buku, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada murid, tidak berpusat pada guru. Yang ketiga, menghargai atau memfasilitasi setiap karakteristik dan kebutuhan murid. Yang kedua, terkait merubah perilaku. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan setiap tugasnya sesuai minat dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih mencermati melihat bakat murid sesuai kodratnya. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan mencoba menjelaskannya. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan melibatkan orang tua dan murid, itu salah satu yang saya akan lakukan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan memunculkan nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, artinya pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang kelima,
pembelajaran yang mengutamakan akhlak budi pekerti. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, mengintegrasikan pembelajaran yang berbasis IT dalam pembelajaran. Dari modul-modul yang saya telah ikuti dan saya pelajari, saya menyimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, peran sebagai pendidik adalah menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu pengetahuan saja, namun perlu penanaman akhlak dan budi pekerti yang baik pada murid. Yang keempat, memberikan kebebasan pada murid dalam melaksanakan tugas dan sesuai dengan minat dan bakat atau kreativitasnya. Yang kelima, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid. Dari itu semua, ada refleksi yang saya dapatkan. Yang pertama, saya lebih memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, pengajaran, ajas pendidikan, tujuan pendidikan, konsep-konsep pendidikan, dan relevansinya dengan konteks pendidikan di Indonesia. Yang kedua, saya dapat menemui, kenali nilai-nilai luhur, kearifan lokal budaya daerah kami yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Yang ketiga, saya dapat mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri, sosial, budaya di daerah kami. Demikian video pemaparan tugas koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi. Salam guru penggerak, salam guru hebat Indonesia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.